plafon maksimal ini disesuaikan satu dengan kapasitas dana desanya. Kalau dana desanya 1 miliar atau dana desanya 2 miliar tentunya beda kan skala kemampuannya dia kan. Dan yang kedua disesuaikan juga dengan potensi bisnisnya. Jadi 3 miliar ini tentunya plafon maksimal untuk desa yang memang besar dan dana desanya besar dan punya volume bisnis besar gitu. Sahabat fundamental, kali ini kita akan membahas tentang Koperasi Merah Putih. Bersama saya telah hadir Satgas Koperasi Merah Putih, sekaligus Wakil Menteri BUMN Bapak Kartiko Wirjoatmojo, atau yang lebih dikenal atau panggilan akrabnya Pak Tiko. Selamat datang Pak Tiko di podcast Fundamental. Makasih Rom, siap. Apa kabar Pak? Baik. Saya lihat di IG-nya sibuk banget. Banyak kemana-mana ya? Banyak penugasan baru. Oh, banyak penugasan baru. Ini Pak, kita kali ini akan ngobrol soal Koperasi Merah Putih dan saya tahu Bapak banyak terlibat di sana gitu. Kalau bagi seorang Pak Tiko, apa sih Pak ini Koperasi Merah Putih ini dan nantinya gitu? Saya kan background dulu dari banker ya Pak Mas Rom, dan sebagai wamen BUMN di periode kemarin, sekarang melanjutkan lagi, dan memang program-program pemerintah ini kan pasti tujuannya satu, pertama gimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan sesuai dengan asa cita memang Pak Prabowo kan menginginkan kita mulai dari desa dulu. Kita tahu bahwa desa ini selama ini kan tertinggal ya Gini ratio-nya dengan kota dan sebagainya. Itu yang pertama, bahwa kita harus bisa memakmurkan masyarakat desa dan bisa memberikan mereka usaha yang memang memberikan keuntungan buat masyarakat desa. Yang kedua juga pemerintah kan selama ini ingin bahwa distribusi bahan-bahan pokok khususnya yang memenuhi hajat hidup orang banyak seperti beras, pupuk, LPG, gula, minyak. Ini kan penting untuk kita kelola dengan baik dan punya distribution channel yang langsung menyentuh masyarakat. Sehingga isu-isu yang muncul mengenai oplosan, mengenai spekulasi harga itu terjadi karena pemerintah bisa langsung intervensi sampai ke titik ujung konsumen. Ke titik konsumen langsung gitu. Nah, jadi memang Koperasi desa ini didesain agar nantinya itu pemerintah punya kaki langsung di desa untuk bisa mengelola keteraturan penyaluran dari berbagai bahan-bahan pokok masyarakat ini dan menjaga stabilisasi harga juga. Tapi di saat yang bersamaan juga memberikan keuntungan kepada masyarakat desa, di mana nanti kan ada margin yang didapat mereka ini kan SHU-nya jadi milik desa. Nah, sehingga juga sekaligus pemerintah membagikan juga sebagian daripada keuntungan distribusi ini kepada masyarakat desa sebagai modal usaha awal mereka. Tapi desa ini kan juga beragam. Saya keliling ke beberapa desa di Indonesia, mereka juga banyak sudah punya bisnis yang bagus juga di awal. Ini ada salah satunya di Sidoarjo, ada desa yang punya koperasi yang ekspor rumput laut, udah sampai miliaran juga. Saya ke Bali, ada desa yang dia core-nya itu menjual kopi di Kintamani dan juga jeruk misalnya gitu. Jadi macam-macam lah desa ini, ada desa. Terus desa wisata juga banyak. Artinya desa ini kan selama beberapa tahun terakhir dan desa ini mereka juga muncul kreativitas lokal. Nah ini juga dikombinasi nanti. Artinya Koperasi Merah Putih ini bukan hanya semata-mata mengerjakan yang sebagai distribusi pemerintah tadi, tapi mereka juga punya kearifan lokal dan usaha lokal yang bisa menjadi kekuatan mereka juga. Jadi bisa jadi antara satu yang lain juga nanti mungkin ada usaha lain yang beda-beda. Kalau dia di kampung nelayan mungkin nanti usahanya cold storage, dia nanti jual beli ikan. Kalau yang desanya desa pertanian ya dia nanti menyerap gabah, ada dryernya, ada rice millnya untuk membuat beras. Kalau desa wisata dia mungkin nanti ada homestay. Jadi nanti ada yang wajib yang sesuai dengan platform pemerintah, ada yang juga sesuai dengan kearifan dan usaha lokal masing-masing. Kira-kira seperti itu. Secara konsep keren sih, bagus. Cuma kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya, pasti ada persoalan sumber daya manusia, ada persoalan tata kelola. Ini bagaimana nanti pemerintah mengantisipasi masalah-masalah ini? Jadi pertama tentunya bentuk usaha koperasi ini bentuk usaha yang salah satu yang ada di Undang-Undang Dasar ya. Dan memang kita berharap koperasi ini kan dari masyarakat untuk masyarakat. Karena kolektif, dikelola bersama, tidak seperti PT atau seperti CV, itu kan ada pemilik tunggalnya, ini kan dimiliki bersama. Memang di situ tantangan pertama tata kelola. Pengurus ini bagaimana integritasnya, transparansinya, dan kemampuan manajerialnya. Makanya nanti kita juga dengan Kemenkop, dengan Kemenko Pangan akan melakukan pembinaan juga. Jadi Himbara dalam hal ini bukan hanya sebagai nantinya pemberi kredit, tapi juga kita harapkan mereka bersama-sama dengan Kemenkop dan dengan Kemenko Pangan memberikan pembinaan bisnis. Lalu juga kita ingin dibantu Kemenkop, pengurus koperasi ini harus dipilih dari orang yang berintegritas.
Ya, jadi tidak boleh ada permasalahan di masa lalu, misalnya dengan sliknya masih ada permasalahan atau pernah ada permasalahan pidana dan sebagainya. Jadi pasti ada kriteria-kriteria mengenai pengurus yang diperkuat. Itu. Yang ketiga tadi juga dengan kita memberikan juga semacam top down bisnis yang terkait dengan barang-barang yang dikelola BUMN, mau namanya pupuk, LPG, beras, gula, ini tentunya kan ada core bisnis yang paling nggak udah ada yang mutar dulu gitu. Nah ini jadi kombinasi antara pembinaan pengurus yang baik dan kemudian diberikan captive bisnis, ini moga-moga paling nggak ada bisnis yang akan berjalan dengan normal dulu sebelum nanti di scale up. Tapi tantangan berikutnya juga bagaimana juga mereka juga harus punya kemampuan untuk mengembangkan bisnis sendiri kan. Dan itu mungkin second phase-nya lah. Second phase-nya supaya mereka pengurusnya makin baik, dibina dengan bank dan mungkin dibina dengan Kementerian Koperasi, ini bisa menjadi pengurus yang makin tangguh ke depan. Saya lupa menyebutnya juga, kita juga kerjasama dengan Telkom untuk membangun sistem. Nah sistem ini penting nanti karena kan kita ingin sistem akuntansi dan transparansinya dari awal sudah clear. Jadi nanti ini Himbara pun akan membuat semacam model business plan yang harus sama. Sehingga business plan mereka untuk mengajukan ke bank itu juga harus ada proyeksi penjualan, proyeksi inventory yang nanti itu masuk ke sistem dan sistem itu nanti bisa kita print secara rutin ya supaya kita melihat posisi inventory mereka, posisi penjualan mereka ini real apa enggak. Jadi kita berharap dengan adanya sistem yang terintegrasi dan bisa ada helpdesk di pusat yang nanti membantu ini, harapannya juga ruang untuk penyelewengan dana atau penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan penggunaan ini bisa kita perkecil ruangannya. Ya. Kalau kita bicara skala ekonomi Pak Tiko, desa ya, kan kalau di Jawa mungkin lumayan besar itu skala ekonominya, tapi kalau untuk daerah-daerah di luar Jawa, mungkin skala ekonomi desa apa cukup bisa menopang gitu untuk koperasi? Itu saya rasa satu hal yang jadi pemikiran kita bersama ya. Memang saya keliling di beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Memang kalau untuk desa di Jawa Timur, Jawa Tengah yang pertama kakaknya besar kan jumlah kakaknya, mungkin sampai 1.000 kakak. Terus ada lahan pertaniannya mungkin sampai dengan 1.000 hektar. Itu tentunya mereka punya perputaran ekonomi yang besar sehingga mungkin skalanya mereka untuk berdagang pupuk, berdagang LPG juga skalanya besar. Nah, ini tentunya nanti mereka mungkin butuh modal kerja besar dan mungkin mereka bisa membuat penjualan yang juga lumayan sustainable dan signifikan ya marginnya. Tapi kita tahu juga desa-desa mungkin yang di daerah-daerah yang lebih terpencil, mungkin di NTT atau di Papua, mungkin nanti trennya harus beda. Dan memang nanti skala ini tidak sama, jadi bukan seperti model seragam. Kita inginnya nanti sesuai dengan jenis usaha yang ada di desa itu dan sesuai dengan kapasitas kakaknya itu kita sesuaikan. Jadi itu nanti akan kita ada tiringnya sehingga nanti bank juga akan memilih tentunya yang desa yang dengan skala yang memang besar dan mungkin untuk desa-desa yang skalanya kecil mungkin nanti akan bisa kita kombinasikan misalnya berapa desa itu jadi satu ekosistem gitu ya. Karena mungkin kalau untuk jualan tadi pupuk, beras atau gula, kalau kakaknya cuma sedikit kan tentunya kan skopnya kan kecil. Mungkin bisa di scale up dengan melayani sekian desa. Itu lagi kita lihat alternatif bisnis model yang ke depan. Saya juga membaca pemberitaan terakhir bahwa dimungkinkan untuk melakukan pinjaman hingga 3 miliar per koperasi. Kalau kita bicara 81 koperasi, nilainya besar sekali gitu. Berarti sekitar berapa itu? 240 triliun gitu. Itu seperti apa jelasnya gitu Pak Tiko? Ya, jadi ini memang pemikiran yang berjalan terus kan. Jadi setelah kita, kan ini sebenarnya ada dua kebutuhan. Pertama kebutuhan capex-nya kan. Capex ini kan untuk gedung atau dia mungkin beli cold storage atau truk atau kendaraan lain gitu ya. Kemudian ada OPEX-nya untuk working capital, permodalan mereka untuk berdagang kan. Nah, ini memang kita akan sesuaikan. Tentunya kan kita ingin bahwa kapasitas pembayaran mereka nanti dari sales-nya itu cukup untuk bayar kreditnya kan. Jangan sampai nanti ini tidak cukup kan. Nah, ini nanti tugas bank juga membina untuk memastikan kebutuhan mereka apa sih. Misalnya dia udah punya gedung nih, udah ada gedung sekarang, udah ada gedung koperasi atau gedung ruang serbaguna di desa misalnya gitu. Tidak harus bangun baru juga mungkin. Mungkin cukup merenovasi gedung yang lama ini, mungkin dibikin supaya lebih cantik dengan mungkin kayak fasadnya kayak Indomaret atau seperti apa gitu ya. Tapi tidak harus kemudian bangun baru sama sekali. Sehingga mungkin dengan capex mungkin 200 juta mungkin sudah bisa bagus misalnya gitu. Nah yang kita fokuskan nanti kan OPEX-nya untuk yang working capital-nya. Jadi modal kerja mereka untuk, oh dia butuh tabung gasnya berapa misalnya 500 tabung gas. Oh dia mau dagang pupuk 20 ton. Nah, itu kita hitung kan. Jadi misalnya nanti 200 juta untuk renovasi, misalnya untuk modal kerja 300 juta, 500 juta. Jadi plafon 3 miliar tadi tidak serta-merta diberikan. Harus ada rencana batas kerja maksimal itu ya? Maksimal. Dan kemarin juga ada diskusi dengan Menko Pangan, Menteri Koperasi juga, Menteri Desa dan Menteri Koperasi juga, bahwa desa kan punya kapasitas dana desa. Nah harapannya itu juga kan, ini kan 6 tahun Mbak. 6 tahun ini harapannya kita
memberikan parameter global aja, misalnya dana desanya 1 miliar, kan 30% itu kan 300 juta misalnya gitu. Kali 6 tahun 1,8. Jadi mungkin kalau dana desa 1 miliar, mungkin dia minjamnya jangan sampai di atas 1,8 lah. Sehingga tidak lebih dari 30% dari kapasitas dana desa bulanannya, tahunannya gitu misalnya gitu. Nanti kita lagi bikin beberapa parameter lah, supaya juga plafon maksimal ini disesuaikan satu dengan kapasitas dana desanya. Kalau dana desanya 1 miliar atau dana desanya 2 miliar tentunya beda kan, skala kemampuannya dia kan. Dan yang kedua disesuaikan juga dengan potensi bisnisnya. Jadi 3 miliar ini tentunya plafon maksimal untuk desa yang memang besar dan dana desanya besar dan punya volume bisnis besar gitu kan. Nanti untuk desa yang kecil dan volume bisnis kecil ya tentunya akan disesuaikan. Jadi itu lebih kepada global plafon aja dulu gitu. Itu mekanisme seperti apa Pak? Jadi 4 bank BUMN kan, kalau saya nggak salah, ada BRI, Mandiri, BNI sama BSI. Itu nanti modelnya seperti apa? Ya, jadi ini nanti ini nanti single model. Jadi semua bank akan ikuti model yang sama lah. Jadi kita lagi minta bank ini membangun bisnis model yang nanti ditawarkan ini sama. Jadi nanti mereka harus mempunyai format bisnis plan, sehingga nanti koperasi ini pengurusnya harus mengisi bisnis plan yang sudah template-nya udah kita susun ini kan. Jadi kan nanti mereka mengusulkan nih, satu tadi capex, mereka mau beli apa? Misalnya mau renovasi bangunan, terus mereka butuh misalnya kendaraan, apakah itu misalnya Grand Max atau Elf gitu kan misalnya gitu. Terus nanti misalnya mereka punya areal pertanian padi luas, mungkin mereka butuh dryer, pengering untuk mengeringkan gabah misalnya gitu. Nah itu kita lihat kan usulan kapasnya seperti apa. Nah itu kita assess sesuai nggak dengan kapasitas desa itu. Kemudian kan mereka ngajukan untuk barang dagangannya. Oh mereka akan berdagang. Misalnya dia ada 1000 KK, dia butuh LPG tabungnya 500, pupuk misalnya 10 ton. Dia beras mungkin butuh stok 50 ton misalnya gitu. Nah itu kan nanti mereka ngajukan kan Pak. Dan dengan ngajukan tadi kita lihat dari pengajuan mereka itu kita lihat dengan skala desanya dan kemampuan mereka untuk mengenerate salesnya itu ini make sense apa enggak. Jadi bank juga punya hak juga untuk mengkoreksi juga seandainya dianggap usulan ini terlalu berlebihan gitu. Ini sudah kita sampaikan dalam berbagai kesempatan, saya dengan Pak Zulhas dan beberapa menteri juga kan keliling dengan sosialisasi ke kepala desa, kita sampaikan bahwa 3 miliar itu plafon total dan nanti mereka harus menyusun ini bisnis plan ini. Nah, bisnis plan ini nanti masing-masing bank nanti kan akan mengeses, tapi formatnya kita samakan. Nah ini harapannya nanti dengan seperti itu bank tetap menjalankan fungsi untuk melakukan verifikasi tadi. Apakah bisnis plan-nya ini masuk akal apa enggak? Aspek kehati-hatian tetap ada ya. Harus ada. Confidentiality-nya. Ya walaupun juga kita kan sekarang ada PMK-nya juga kan. PMK-nya ini kan sudah keluar dari Menteri Keuangan, Bu Menteri baik ini kita diberikan satu pendanaan dari pemerintah kan. Jadi pemerintah kan yang menempatkan dana di kita. Jadi ini himbara tidak harus mencari funding sendiri lah, karena kan jadi bukan dana pihak ketiga yang dari masyarakat bukan. Nah ini pendapat dari pemerintah. Jadi ini clear, kemarin sudah diskusi panjang dengan Bu Menkyu akan menempatkan dana. Nah tujuannya supaya semurah mungkin cost of fund-nya, karena kalau kita pakai dana pihak ketiga kan mahal cost of fund-nya kan. Jadi setelah kita diskusi Bu Menkyu sepakat untuk menempatkan dana di kita sehingga dananya murah. Nah kemudian nanti ini yang kita salurkan, nanti kalau butuh. Ini udah ada rencana udah dropping awal nih dari Bu Menku, mungkin CAC antara 15-20 triliun akan ada dropping awal untuk yang periode 3 bulan pertama ini. Nanti kalau kita butuh lebih nanti nanti di droppingnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank. Jadi nanti banknya berapa kebutuhannya akan di dropping, dan itu memang one on one, tidak ada leverage. Jadi memang benar-benar memang one on one difunding oleh likuiditas dari pemerintah. Jadi itu di PMK-nya sedang kita selesaikan, yang PMK pendanaannya. Nah di PMK peminjamannya pun nanti kita 6%, itu 6% itu fix sama dengan tenor 6 tahun. Jadi udah ada skema. Artinya bank ini tinggal menjalankan dengan skema yang ada lah gitu. Tinggal nanti bank tinggal melakukan fungsinya untuk sebagai risk management untuk memastikan kelayakan daripada pengusulan pinjaman tadi itu. Gitu. Jadi ini tetap proses itu tetap ada.